Kota Riyadh banjir demo pendukung Arab Saudi usai kalah dari Indonesia. Suporter Arab, mereka bermain seperti orang kehilangan semangat, kami malu. Roberto Mancini angkat bicara soal kekalahan mantan anak asuhnya atas Indonesia. Mulai dari peringkat FIFA Indonesia yang berbohong, sampai ke permainan timnas Arab yang tidak berubah. Mengaku malu kekalahan atas Indonesia, PSSI-nya Arab Saudi dikabarkan akan kembali evaluasi pelatih Hervé Renard, Yasser Al-Misehal. Ini tamparan keras dan sangat memalukan. Usai kekalahan Arab Saudi semalam lawan Indonesia, praktis dunia maya saat ini dihiasi oleh kegirangan netizen Indonesia yang belum berhenti merayakan kemenangan. Bahkan di setiap kolom komentar media sosial yang membahas timnas, para supporter Indonesia juga ikut mengomentari hal tersebut. Tak tanggung-tanggung memang, kali ini tim yang dikalahkan adalah langganan Piala Dunia. Dan ini juga menjadi krusial, karena menjadi kemenangan perdana Indonesia di grup C round 3. Namun kegembiraan yang ada di timnas Indonesia dan para suporternya, nyatanya berbeda dengan yang dirasakan oleh pihak Arab Saudi dan suporternya. Dikabarkan pagi tadi, ribuan suporter membanjiri kota Riyadh untuk melakukan demo terhadap Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Imbas dari tidak konsistennya permainan Arab Saudi, sampai ke kekhawatiran persaingan di grup C yang akan menyingkirkan mereka. Ribuan suporter itu juga menuntut agar pelatih Hervé Renard bertanggung jawab atas kekalahan ini, apalagi di laga sebelumnya Arab Saudi juga gagal menang lawan Australia. Namun hal yang paling ditekankan para suporter adalah, saat Arab Saudi tidak mampu berbuat banyak melawan negara berperingkat 130 FIFA, bahkan saat ini di tabel klasemen, Indonesia sudah berhasil menggusur Arab Saudi di posisi ketiga. Jika terus-menerus mendapatkan hasil negatif, menurut para suporter Arab Saudi lebih baik melupakan peluang lolos langsung ke Piala Dunia melalui round 3 ini, karena slot itu bisa saja di Indonesia atau Australia. Ya, kami kecewa dan memberikan tuntutan besar kepada federasi dan pelatih juga pemain, agar kembali mengembalikan performa terbaik seperti 2 tahun lalu. Ini adalah babak kualifikasi dan lucu jika Indonesia mengambil jatah kami ke sana, ucap suporter Arab Saudi. Ini adalah tren yang buruk, bahkan sejak Mancini keluar semua terasa sama saja. Saat ini Indonesia berada di atas kami, itu cukup buruk secara peringkat. Di FIFA sendiri kami punya peringkat jauh lebih baik, dan pengalaman tentu tim ini lebih berpengalaman dari Indonesia. Tapi nyatanya kami kalah, ucap suporter Arab lainnya. Ini sangat memalukan, dan Indonesia akan mengambil jatah kami. Ini adalah cerita lelucon yang buruk, ucap suporter lainnya. Roberto Mancini angkat bicara soal kekalahan mantan anak asuhnya atas Indonesia, mulai dari peringkat FIFA Indonesia yang berbohong, sampai ke permainan timnas Arab yang tidak berubah. Roberto Mancini memang sudah mewanti-wanti para suporter Arab Saudi sebelumnya, kalau lawan Indonesia tidak akan mudah. Meskipun di pertemuan awal bulan September lalu, Indonesia berhasil menahan Arab Saudi di Jeddah, namun kekecewaan itu menjadi luar biasa bagi para suporter. Sebelum pertandingan itu bahkan Mancini mengatakan, kalau tidak akan menjamin kemenangan melawan Indonesia, dan benar saja hasilnya imbang. Dari sana dia terus mengatakan, kalau Indonesia itu berbohong soal peringkat mereka di FIFA, karena secara kualitas dan kekuatan di atas kertas, Indonesia seharusnya berada di peringkat 50 dunia, bukan 130. Omongan Mancini 2 bulan lalu pun akhirnya kembali terbukti semalam, saat Indonesia berhasil menggasak timnas Arab Saudi 2-0. Kali ini Mancini memang sudah tidak memimpin timnas Arab lagi, karena sudah dipecat sebulan lalu dan digantikan oleh Hervé Renard. Namun dari ucapannya kemarin, membuktikan bahwa peringkat Indonesia tidaklah benar di FIFA, karena terbukti dengan berhasil menang. Saya sudah katakan itu 2 bulan lalu, bahkan sebelum kami bermain di Jeddah melawan Indonesia. Mereka berbohong soal peringkat di FIFA, dan itu benar saja bagi kami. Mereka mengejutkan kami saat itu dengan menahan imbang. Itu jadi hasil yang sangat mengecewakan, ucap Mancini. Semalam mereka kembali kalah, itu bukan berita besar bagi saya. Karena sebelumnya saya sudah hampir memprediksi itu,
Dan seharusnya dia pelatih baru bisa mengevaluasi hal-hal baru di tim itu, tapi itu saya lihat tidak terjadi, dan performa mereka masih sama seperti bersama saya, tutup Mancini. Mengaku malu kekalahan atas Indonesia, PSSI-nya Arab Saudi dikabarkan akan kembali evaluasi pelatih Hervé Renard, Yasser Al-Misehal. Ini tamparan keras dan sangat memalukan. Kekalahan atas Indonesia semalam menjadi tamparan yang sangat keras bagi Arab Saudi, federasi, dan juga suporternya. Kalau dipikir-pikir, bagaimana bisa peringkat 130 dunia bisa menang lawan tim peringkat 57 dunia? Dan sialnya mereka juga langganan Piala Dunia. Hal itu membuat sang Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi Yasser Al-Misehal murka dan marah, dan mengatakan akan melakukan evaluasi besar-besaran. Nama baik Hervé Renard pun dipertaruhkan, walaupun baru bergabung bulan lalu, dan memimpin 2 laga di babak ini, hal itu tidak menutup kemungkinan kalau dirinya bisa dipecat. Bahkan Mancini saja yang dikontrak tahun lalu sampai 2027, harus keluar lebih cepat bulan lalu, karena hasil yang diraih tidak maksimal. Sang Presiden Asosiasi Sepak Bola Arab mengatakan, kalau kekalahan melawan Indonesia adalah aib besar dan mimpi buruk, dan dirinya berjanji akan melakukan evaluasi secepatnya. Itu adalah kekalahan memalukan, itu bagaikan aib bagi kami, karena kalah lawan Indonesia yang jauh secara peringkat, ucap Yasser Al-Misehal. Saya berjanji akan membawa tim ini berada di Piala Dunia, dan langkah awal adalah mengevaluasi kinerja pelatih dan pemain. Laga di babak ini masih cukup jauh di bulan Maret. Jadi kami masih punya waktu untuk melakukan transisi jika itu perlu, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.